Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lumayan meningkat ya. Untuk Bitcoin yang meningkat sebesar 3,91% dan sekarang running di angka 28.500. Bahkan tadi sedikit lebih pagian, Bitcoin mencapai ke angka 29.100, which is really high. Dan total market cap sekarang mencapai di 1,19 triliun US dollars. Untuk volume dalam beberapa jam terakhir mulai ada peningkatan, kan dalam kemarin-kemarin itu sekitar 30-an, sekarang mulai nyaris 50 miliar US dollars ya. Lalu untuk liquidity juga sekarang ada di sekitar berapa nih? 4 miliaran US dollars. Untuk Bitcoin dominance sedikit ada peningkatan ya. Nah, untuk Bitcoin seperti yang sudah kita bahas tadi 28.500, tadi nge-week sempat ke 29.100-an seingat gua ya. Lalu untuk Ethereum dia meningkatnya hanya sangat tipis sekali di 0,32% saja dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1788. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,26% di angka 314 USD, dan untuk XRP dia meningkat sebesar 1,08% di angka 53 sen. Lalu Cardano dia meningkat sebesar 0,68% di angka 37 sen. Lalu untuk Matic dia meningkat sebesar 1,79% di angka 1 dolar lebih 11 sen. Dan yang terakhir ada Dogecoin. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 0,89% dan dia trading di angka 0,074 ya. Jadi pada hari ini kita bisa lihat dengan jelas ya, Bitcoin dominance cenderung ada sedikit peningkatan dan market bisa dibilang masih menemukan momentum. Tapi untuk Bitcoin sendiri sepertinya masih ke-reject oleh angka 28.800 sesuai dengan pembahasan dari kemarin-kemarin, yaitu adalah struktur resisten di sana ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin akan keluar dua data penting dari US ya. Yang pertama adalah GDP. Ini nggak main-main pentingnya, karena ini ngomongin soal semua keseluruhan dari ekonomi Amerika ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau andaikan ya dia itu lebih besar daripada forecast, biasanya bagus untuk currency ya. Nah, lalu untuk apa namanya ya tentunya seperti yang kita inginkan ya, jangan terlalu tinggi begitu ya. Jadi otomatis yang kita inginkan dia sedikit saja di bawah daripada forecast ya. Jangan terlalu ekstrim juga, karena kalau terlalu ekstrim urusan GDP ini malah bisa ada kemungkinan ekonomi Amerika hancur, itu otomatis bisa membawa turun semua risk on juga ya. Jadi di sini kuncinya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan si forecastnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga akan keluar data initial jobless claim ya. Untuk initial jobless claim harapan kita lebih tinggi ya daripada ekspektasi. Kenapa? Karena a higher than expected reading should be taken as negative or bullish for the USD. Nah, seperti biasa kita bisa dibilang investor, crypto, risk on aset lain juga seperti S&P, Dow Jones dan seterusnya ingin USD melemah ya. Maka dari itu ya kita ingin dia lebih tinggi daripada ekspektasi, yaitu di 196.000 begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar kita pada hari ini, quite simple ya. Lalu kalau untuk besok ya, kita coba ngintip besok apakah ada data penting atau tidak ya. Kita coba cek di sini. Untuk US ada di sini ya, ada core PCE. Nah, PCE ini juga bisa dibilang ngomongin soal inflasi ya. Jadi juga penting. Ya, harapan kita dia itu lebih rendah dia lebih rendah daripada forecast ya, karena higher than expected reading should be taken as positive or bullish. Seperti biasa kita ingin indeks dolar melemah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok ya. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini sebenarnya bukan analisa, ini lebih ke suatu cheat sheet ya disebutnya. Ini Wall Street cheat sheet ya. Di mana ini sudah berkali-kali terjadi sebelumnya di market yang macam-macam, bukan cuma kripto ya. Mulai dari saham, emas dan seterusnya ya. Nah, biar kita lebih familiar dulu, kita zoom in dulu ke sini ya. Jadi ini masa-masa bull market biasanya ya. Nah, bull market ini dimulai dari hope ya. Hope ini mulai saat kita melihat, wah ini market kayaknya bisa mulai naik nih ya. Nah, rally-nya lanjut ya, kita makin optimis. Wah, ini gila nih. Kayaknya rally-nya benar-benar bisa kayak di siklus sebelumnya. Believe, wah kita full invest di dalamnya. Kita udah masukin semua dan kita ngerasa, wah kita jenius nih. Kita dapat profit gede.
Lalu selanjutnya kita masuk ke fase thrill, di mana kita ini mulai sedikit kurang bijak nih. Kita masuk dengan full margin. Kita mulai masuknya itu bukan cuma dengan spot, tapi dengan leverage yang kurang bijak gitu ya, terlalu besar full margin. Lalu di sini kita masuk ke masa-masa euforia, di mana wah kita semua kaya nih. Aduh, ini pokoknya naik akan ke harga yang nggak make sense. Biasanya di sini mulai keluar kata-kata tuh ya, kayak zaman dulu Bitcoin akan sampai ke 1 juta dalam setahun ke depan dan seterusnya. Nah, kalau sudah situ ya, kalau sudah mendekati kata-kata yang seperti itu, ya siap-siap. Ada kemungkinan besar itu masuk ke fase euforia ya. Setelah itu masa komplainsi ini kita merasa oke, ini tenang lah, ini memang cuma ini aja, ini koreksi normal, disebutnya koreksi sehat. Turun lagi. Nah, saat turun kita masuk ke fase anxiety ya. Nah, apakah dia akan kena margin call atau enggak, udah mulai deg-degan nih posisi yang sebelumnya di sini ya. Nah, denial di sini mereka mulai bilang tenang lah, enggak lah. Ini semua yang gue beli itu saham-saham atau kripto-kripto dengan project bagus ya, jadi aman. Setelah itu panik ya, wah dia ngerasain gue harus buang nih semua aset gue, si koreksinya nggak beres-beres ya. Lalu setelah itu market kapitulasi 100% dan ya masuk ke masa-masa anger di sini dan depression. Ini khas ya, ini sama seperti kemarin, ini kebalikannya dari euforia. Lihat nih, BTC bakal ke nol. Lihat nih, saham ini akan hancur, selamanya akan bangkrut dan seterusnya ya. Emosi, kesal ya. Nah, di sini bisa dibilang rasanya cukup mirip ya. Dan yang terutama yang paling kental tuh di daerah sini ya. Waktu denial di sini juga kerasa. Ini waktu orang-orang bilang, nih lanjut nih ya. Tenang nih. Ini lanjut ke sini. Waktu itu seingat gue di angka 20 ribu, nyaris 30 ribuan ya. Nah, anger di sini kerasa waktu orang-orang pada ngomongin BTC bakal ke 0, BTC bakal ke 1000 dan seterusnya ya. Nah, tapi mungkin menjadi sedikit perbedaan. Kalau menurut gua, depression itu dari sini ya. Nah, disbelief itu udah mulai dari sini menurut gua ya. Tapi overall secara garis besarnya oke lah, gua setuju, ini cukup mirip. Nah, for now menurut gua juga ini cocok ya, masih cocok dengan si cheat sheet-nya, dan gue setuju nih disbelief. Walaupun kita nggak bisa yakin 100%, nggak ada yang namanya pasti benar 100%. Jadi ya harus siap-siap juga, ada kemungkinan kalau sampai misalkan ya tiba-tiba the Fed nggak peduli terus meningkatkan interest rate, ya dia nggak peduli dengan perbankan, dia biarin saja mereka krisis, ya ada kemungkinan bisa turun, tapi highly unlikely juga. Jadi ya for now ya, sekali lagi for now gue setuju, kita masih dalam masa-masa disbelief dan menuju ke daerah hope ya. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin. Untuk ke Bitcoin kita bisa lihat ya, kondisinya berhasil, dia daily close di atas dari 28.000 pas ya. Artinya dia berhasil menaklukkan struktur baru yang terbentuk pada tanggal 26 dan 27 Maret tadi ya, Maret kemarin ya. Nah, sekarang ya yang menjadi PR selanjutnya adalah apakah ya Bitcoin bisa daily close di atas dari 28.800. Karena kalau kita di sini week-nya ya, tadi pagi itu tuh sudah membuat suatu higher high ya. That's really good. Nah, harapan gua apa? Daily closing bisa di atas dari sini. Tapi ya itu lagi-lagi cuma harapan ya. Kalau PR-nya sih ya, PR-nya masih sama, bertahan di atas dari 27.000, kalau bisa juga bertahan di atas dari 28.000 ya. Itu untuk Bitcoin. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar kita bisa di sini ya, dia sebenarnya dibilang malah mendapatkan sedikit momentum di sini ya. Tapi Bitcoin mungkin memang secara demand-nya saja naik sendirian. Nah, untuk gue sih sekarang harapannya masih sama seperti kemarin. Retest, monggo nggak apa-apa retest ya. Double top, kalau bisa langsung membuat lower low lagi dan daily close dibuat dari 102,05 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita geser ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaim dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukan financial advice dan bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan sebelum kita lanjut, ya, today's video is brought to you by Livecoin Watch. Ya, jadi Livecoin Watch ini simpelnya adalah suatu CMC, ya, coin market cap, tetapi ya bisa dibilang alternatif dari CMC. Ya.
Enaknya di sini apa? Data lebih banyak ya. Di sini kita bisa ada Bitcoin dominance, ada juga si volume dalam 24 jam terakhir secara langsung ya. Lalu juga liquidity. Dan yang gue suka di sini adalah lu bisa oprek-oprek layoutnya. Lu bisa tambahin satu persatu apa yang lu perlu. Misalkan lu pengen all time high nih, data dari from all time high to all time high. Bisa tambahin satu persatu, atau kalau lu mau layout yang sudah dibuat oleh mereka juga bisa. Yang pengen fokus ke liquidity bisa, yang pengen fokus ke charts and deltas juga bisa ya, atau buat lu yang pengen semuanya bang, bisa nggak? Bisa ya. Jadi literally ini CMC yang lebih fleksibel menurut gua ya. Dan buat nyobanya nggak perlu keluarin duit, ini semua gratis, lu bisa pakai, bahkan nggak perlu bikin akun pun bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sponsor kita pada hari ini, dan kita lanjut sekarang ke buy limit. Oke, dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Ya, jadi untuk Bitcoin kita bisa lihat dia sudah menembus struktur baru ya, yaitu 28.000. Ini satu struktur resisten yang baru terbentuk pada tanggal 26 dan 27 Maret kemarin. Nah, maka dari itu kita sudah bisa kasih satu buy limit baru ya. Untuk buy limit spot pertama bisa lu pertimbangkan di 28.000 pas. Ya, ini kita bulatkan aja ke 28.000. Untuk buy limit kedua bisa di 27.000 yang sekarang gue mulai masukkan confluence dengan MA20 karena sudah terlalu dekat ya. Lalu untuk buy limit ketiga di 24.495. Jadi itu untuk spot ya. Untuk posisi futures kita bisa lihat pada hari ini sudah terjadi retest pertama di 28.828 ya. Apabila Bitcoin besok daily close masih di atas dari struktur 28.000 dan di bawah dari 28.800, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini. Karena sekali lagi kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 28.000 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 28.800-an. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat ya, dia berhasil kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, reclaim 1780 dan bahkan sekarang sedang di-retest sebagai support ya. Jadi buy limit pertama kita kembali aktif lagi. Lalu buy limit kedua kita sekarang mulai kita geser ke MA20 yang sudah semakin mendekat di tengah sini. Dan buy limit ketiga kita sekarang di 1705. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya kita lihat nih, apakah Ethereum bisa berhasil bertahan di atas dari 1780 sampai besok atau tidak ya. Andaikan besok jam 7 pagi Ethereum berhasil bertahan di atas dari 1780, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long, atau lebih tepatnya kita pasang limit posisi long di 1780. Retest lagi kita bisa buka posisi long dengan target TP kita. Kalau lu mau sedikit lebih konservatif boleh di wick sini, wick tertinggi di 1845 ya. Kalau lu mau lebih agresif boleh di upper band sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di Ethereum. Untuk posisi shortnya kalau dia gagal mempertahankan dan dia likus di bawah dari sini, retest 1, retest 2 kita bisa buka posisi short dengan target TP boleh di MA20 yang lebih konservatif atau boleh di 1705 yang lebih agresif. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat di sini ya. Secara posisi masih kejebak di antara MA20 dan MA50 ya. Jadi masih secara spot sih di buy limit kedua ya. Buy limit pertama sudah tembus dari jauh. Yang tersisa sekarang tinggal ya bisa dibilang buy limit kedua masih bisa karena belum kena lagi, atau buy limit ketiga di 301,7 ya. Jadi sekali lagi buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga di 301,7. Untuk posisi futuresnya buat lo yang sudah dengar dari kemarin ya dan memang jadi lebih konservatif sesuai dengan pembahasan kemarin juga, harusnya udah kena TP. Retest 1, retest 2, gue bilang awalnya target TP itu di sini. Tapi gue bahas di sini ya dari tanggal 28 ternyata dia ke-reject oleh 20. Jadi gue sarankan untuk yang kemarin tanggal 29 geser aja ke MA20. Jadi harusnya udah kena ya. Buat lo yang masih di sini ya belum kena. Nah, untuk sekarang ya kita bisa lihat karena terjadi retest pertama ya di MA20 kemarin, hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya dengan target TP di MA50. Nah, ini nyaris kena tapi belum ya. Jadi buat lo yang pasang ya tinggal bersabar aja, kita lihat ya kena atau enggak hari ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan kita geser ke XRP. Nah, untuk XRP kita bisa lihat dengan jelas
dia ke-reject oleh 56 sen di sini ya. Nah, untuk buy limit kita ya berarti sekarang ada di 50 sen. Ya, ini buy limit yang masuknya lebih ke buy limit yang cukup agresif ya karena considering dalam beberapa hari terakhir peningkatannya cukup tajam. Lalu untuk buy limit kedua kita di EMA20 yang tentunya perlahan akan lebih ke tengah sini ya. Dan buy limit ketiga kita yaitu adalah confluence antara MA200 dengan struktur 40 sen. Ya, jadi buy limit 1, 2, dan 3. Untuk posisi futuresnya kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah akan terjadi retest ke 50 sen atau tidak. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP ya. Kemungkinan besar nanti bisa di sini ya. Ini mungkin bisa terjadi struktur baru kalau hari ini terjadi retest sampai ke 50 sen ya. Atau buat yang lebih agresif ya boleh pertimbangkan target TP-nya di 56 sen. Nah, untuk posisi shortnya skenario-nya kita bahas yang mungkin yang bearish dulu lah ya. Andaikan dia jebol dari sini gagal mempertahankan 50 sen, ini bisa kita jadikan juga tempat sebagai resisten. Retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita bisa di MA20 daily tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat ya, lagi-lagi tadi jam 7 pagi dia berhasil menembus satu struktur yaitu 37 sen ya. Nah, maka dari itu ada perubahan lagi sedikit dalam buy limit. Buy limit pertama sekarang jadi di 37 sen. Buy limit kedua sekarang confluence antara EMA 200, 50 dan 36 sen. Itu buy limit kedua ya, jadi cukup lebar. Dan buy limit ketiga kita masih di MA20. Kayaknya sehari lagi harus geser nih karena ujung-ujungnya mereka confluence juga di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di 37 sen. Apabila Cardano sampai jam 7 pagi besok bisa bertahan di atas dari 37 sen, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di sini. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di upper band, yang for now di angka 38 sen. Mungkin besok lebih mendekati ke 39 sen, karena tentunya akan ada peningkatan, ya, atau lebih tepatnya perlebaran. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya adalah skenario apabila Cardano gagal mempertahankan 37 sen sebagai support, jebol nih. Nah, kalau jebol, kita bisa buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 37 sen. Nah, target TP-nya adalah di 36 sen atau boleh juga pilih di MA50 atau 200. Itu untuk posisi short di Cardano ya. Dan juga ending dari DCBT kita pada hari ini. Nah, jangan lupa ya untuk hari ini buat lo yang pegang posisi futures ya dan sudah buka mungkin dari hari ini atau kemarin, hati-hati ya. Seperti yang gue sudah bahas dari tadi, nanti malam akan keluar GDP Amrik setengah 8 dan ya sama-sama setengah 8 ya. Jadi kalau lo misalkan belum kena target TP ini ya sebelum setengah 8, nah kalau lo konservatif lo bisa pertimbangkan untuk TP duluan supaya tidak kena resiko volatilitas ya. Dan seperti biasa, jangan lupa ya, jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCBT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.